Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian, salam bahagia dan sehat buat Anda semua. Kenalkan, saya Ahmad Faiz Zainuddin, saya founder dari SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, dan Logos Village. Saya ucapkan pada Anda yang mengikuti program ini, selamat datang di program SEF Happy Healing Movement, di mana ini ada 3 unsur kata ya. Di program ini kami ingin memastikan Anda benar-benar bahagia, hidup Anda, apapun masalah Anda saat ini, lalu setelah Anda bahagia, Anda bisa healing dari masalah-masalah Anda, baik fisik maupun emosi, dan mohon jangan berhenti di Anda sendiri, happy dan healingnya, tapi kita bareng-bareng bikin movement, pergerakan bersama untuk membuat ini meluas ke sebanyak mungkin orang. Kita ingin semua orang berhak bahagia dan berhak merasakan healing fisik dan emosi. So, kawan-kawan, sebagai pemanasan, saya ingin sampaikan pada Anda beberapa cerita. Kenapa sih ini kita lakukan? Bagaimana SEF ini lahir? Bagaimana saya pada akhirnya menemukan SEF ini? So, kawan-kawan, ini semua bermula dari masalah pribadi saya. Saya ketika masih kecil, kakak saya bilang Faiz itu sohibul stres. Jadi memang kerjaannya kayaknya tiap hari stres. Kalau sudah stres itu bisa nggak keluar kamar 3 hari, bisa keluar hanya sholat dan makan. Ya, itu saya waktu kecil. Apalagi ayah saya meninggal dunia saat saya umur 10 tahun, lalu disusul ibu saya sakit stroke. Saya merawat beliau selama 5 tahun sampai akhirnya wafat di tangan saya ketika sedang makan bersama saya. Kemudian di kuliah, saya kuliah di Fakultas Psikologi UNAIR, teman-teman saya bilang Faiz itu manik depresif. Jadi kalau lagi semangat-semangat, kalau lagi down-down, dan sepertinya dia memang benar. Jadi mood swing saya itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya bisa nggak punya temen, itu berhari-hari cuma menyendiri aja di rumah. Jadi hanya berangkat kuliah, pulang lagi. Karena saya juga harus ngerawat ibu saya. Karena saya yang perlu yang memandikan beliau, ya sholat sama saya, memasakkan, nyuapin. Jadi itu membuat saya juga jadi orang yang menyendiri. Dan bagi saya pada waktu itu hidup begitu gelap. Dan ya gimana sih, orang depresi itu kan bawaannya nggak bersemangat menghadapi kehidupan. Dan itu terjadi pada saya bertahun-tahun, Bapak Ibu. Saya di Fakultas Psikologi itu kuliah 6 tahun, sampai kelebihan 30 SKS. Profesor Zainuddin waktu itu dekannya Fakultas Psikologi bilang, kamu ini ngapain Is? Sampai kelebihan 30 SKS. Saya bilang, Prof, saya itu kesini kuliah ini tidak untuk nyari gelar, tidak untuk supaya dapat pekerjaan yang bagus. Saya ingin cari solusi atas masalah saya. Kenapa? Karena saya yakin di luar sana ada jutaan orang yang punya masalah yang sama dengan saya. Dan ternyata dugaan saya ini benar. Baru-baru ini yang dulu dosen saya, Profesor Seger Handoyo, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, menyatakan ada 200.000 orang di Indonesia ini yang ingin bunuh diri tiap tahun. Seorang psikiater dari UI mengatakan, diwawancari oleh sebuah surat kabar, 40 juta orang Indonesia ini sedang ada in some extent gangguan jiwa. Jadi itu pergulatan batin saya, kawan-kawan, dan itu berjalan bertahun-tahun, mungkin total ada puluhan tahun. Lulus kuliah saya merasa belum dapat satu teknik yang powerful, yang simple, bisa dipraktekkan oleh semua orang. Akhirnya saya ikut training, berbagai macam training di Indonesia waktu itu. Kalau Anda tahu tahun 2000-an ada training yang sangat populer, ada ESQ, ada extrasensory perception, ada hipnoterapi, ada NLP, macam-macam itu saya ikuti semua. Dan saya kira ketika saya udah habis semua di Indonesia, saya merasa saya perlu keluar negeri nih untuk cari solusinya. Dan sampailah saya tahun 2004, saya kuliah S2 di Malaysia. Dan ketika di Malaysia itulah, saya dapat email dari seorang ahli hipnoterapi dari Amerika, namanya Calvin Banyan. Dia bilang, kalau kamu ingin belajar satu teknik yang bagus, ini namanya EFT, kamu bisa belajar di Singapura dengan Steve Wells waktu itu, terbang dari Australia untuk ngajar EFT di Singapura. Pada waktu itu saya lagi kuliah S2 di Malaysia, dengan dana yang sangat terbatas, dengan banyak tugas, saya tinggalkan. Saya ikut training di Singapura. Saya harus tidur di masjid di Singapura untuk menghemat biaya.
dan meninggalkan tugas yang kalau saya tinggalkan itu nilai saya maksimal B, nggak bisa A. Tapi itu saya korbankan, saya ikut IFT di Singapura. 3 hari belajar nggak paham karena Steve Wells itu dari Perth dengan logat yang Australia agak, bagi saya telinga saya itu agak susah dipahami. Tapi walaupun nggak paham, saya praktek kawan-kawan. Saya praktekkan. Lalu jadi lebih jelas ketika saya ikut training pada waktu berbentuk video seperti yang Anda lakukan sekarang ini, berbentuk DVD waktu itu dari Gary Craig, pendirinya IFT. Baru setelah saya lihat videonya Gary Craig, saya paham. Jadi ternyata training live itu ya tidak menjamin bikin Anda lebih paham dibanding training online gitu ya. Itu pengalaman saya waktu itu. Begitu lihat Gary Craig, wah ini kayaknya menarik nih. Saya puasa, waktu saya kan hobi puasa waktu itu ya. Lupa nggak sahur, perut saya mules. Lalu saya tapping. Loh, mulesnya hilang. Kemudian teman saya namanya J. Schumann itu juara taekwondo level mahasiswa di Malaysia, lagi terkilir pinggangnya. Saya bilang, ini saya baru belajar teknik yang lucu ini. Kamu saya tapping, coba. Saya tapping. Loh, berhasil. Loh, seru ini. Kemudian saya di UTM, tinggal di kampus namanya University Teknologi Malaysia itu, luasnya kalau saya nggak salah 200 hektar kampusnya. Saya tinggal di dormitori yang agak jauh dari masjid. Tiap jam 3 pagi saya naik sepeda ke masjid itu melewati semacam hutan. Ada ya gelap lah pokoknya. Itu saya ketakutan, merinding. Saya tapping, sambil naik sepeda, saya tapping. Loh, itu tiba-tiba yang beberapa hari sebelumnya menakutkan. Begitu saya tapping itu kayak disiram air dingin tuh. Merindingnya hilang. Saya jadi berani lihat kanan kiri lagi. Jam 3 pagi itu. Wah, ini seru kayaknya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya telepon kakak ipar saya di Surabaya. Mas, saya lagi menemukan teknik yang luar biasa ini. Gimana kalau ini kita ajarkan di Surabaya? Oh ya boleh, apa? Nanti saya kabarin. Ya udah, kita bikin acara. Kamu pulang. Saya pulang kawan-kawan. Nah ini, padahal saya masih kuliah, saya cuti. Saya pulang ke Surabaya. Sampai di sana tetangganya kakak saya yang ibu-ibu nenek-nenek sih tepatnya usia 70-an, artritis begitu nggak bisa jalan, saya tapping. Loh, jalan. Kakak saya yang hamil, setiap hamil anak pertama itu 9 bulan nggak bisa nelan ludah. Kalau ludahnya ditelan, beliau muntah. Sehingga kemana-mana bawa plastik dikasih kertas. Itu kalau beliau meludah gitu baru nggak muntah. Kalau ditelan ludahnya muntah. Bahkan sholat pun harus sediakan kaleng diisi kertas koran. Kenapa? Karena habis sujud, harus ngeludah dulu, baru bisa bangun. Kalau nggak gitu, muntah dia. 9 bulan hamil anak pertama seperti itu. Nah, waktu itu hamil anak kedua, gitu lagi. Akhirnya bilang, Ning, saya ini baru baca seman, saya bantu boleh. Saya bantu, nangis-nangis. Habis itu coba telan ludahnya. Duh, kok nggak bikin muntah, Is? Akhirnya koleksi plastik isi kertas itu yang di mana-mana dibawa itu dibuang semua. Wah, ini semakin seru. Kemudian kita bikinlah training chef ini untuk para guru. Sebelumnya saya keliling ke pesantren-pesantren untuk ngajari ini ke ustadz-ustadz. Kemudian saya keliling ke beberapa kampus-kampus dan akhirnya kita bikin training disponsori oleh gubernur di Jawa Timur waktu itu di Surabaya. Kita bikin training gratis 350 orang guru. Dan itulah menjadi training kita yang pertama. Dengan peserta 350 orang. Dan beyond my imagination. Jadi di luar dugaan saya. Tanpa saya sengaja, tanpa saya rencanakan dari awal, Bapak Ibu. 350 orang itu merasa dapat banyak pencerahan. Dan bahkan ada seorang guru besar dari UIN dan dari UNAIR itu menjadi pengkaji tentang chef ini. Hebohlah Indonesia pada waktu itu karena mulai diliput oleh koran, TV, radio, disebut dengan penyembuhan cepat gitu ya, instant emotional healing. Dan akhirnya kita dapat penghargaan MURI di mana 1.400 pelajar berhenti merokok dalam waktu 3 jam. Saya bawa 100 orang alumni kita, itu disponsori oleh Menteri Pemuda Olahraga waktu itu sama Menteri Pendidikan. Itu didatangkan berbis-bis begitu di wilayah Jabodetabek, anak-anak SMP dikumpulkan di Kemenpora. Kita tapping bersama 100 alumni dalam waktu 3 jam kira-kira 1.400 pelajar yang awalnya kecanduan rokok itu langsung bisa berhenti merokok. Terus kita diundang di LPG Pinang yang bagian narkoba,
untuk nangani orang-orang sakau, ada 2.500 orang yang kita bantu di sana. Singkat cerita kawan-kawan, 17 tahun kemudian kita telah menggunakan teknik ini, telah mentraining kira-kira 70.000 orang dalam hampir 600 angkatan, dan karena 70.000 orang itu masing-masing kita tugaskan membantu 50 orang, jadi kira-kira ada 3,5 juta orang yang terbantu dengan teknik ini. Jadi ini bukan teknik kemarin sore yang kita pelajari ini kawan-kawan. Udah 17 tahun umurnya, udah 70 ribuan alumni, udah hampir 4 juta orang terbantu, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika. Saya pernah keliling ke 13 kota di Amerika sama Kanada, di Saudi Arabia, di Hong Kong, di Australia, di Singapura, dan di beberapa negara yang lain. So, selamat belajar. Kita akan bahas setelah ini tentang bagaimana di program yang ini, yang Anda ikuti sekarang ini, adalah program terbaru kami. Hasil belajar kami selama 17 tahun dengan 70.000 orang, dengan membantu hampir 4 juta orang itu, kita keluarkan versi terbaru dari Chef yang insya Allah akan jauh lebih powerful. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya.